Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong dibimbing satu orang untuk berdoa. Saya Siti. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu absen dulu ya. Nabila Putri. Hadir, Bu. Aulia Nurwahidiyah. Hadir, Bu. Nur Istiqomah. Hadir, Bu. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan apa tujuan dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menerapkan instalasi jaringan komputer. Nah, tujuannya apa sih? Sudah Ibu jelaskan kemarin ya, ada menjelaskan dasar jaringan komputer, menjelaskan alat-alat dan perangkatnya. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang media dan peralatan jaringan. Dan selanjutnya nanti ada sedikit tentang pengkabelan. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu jaringan berdasarkan letak geografisnya? Ya, silakan. Jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Ada 3, yaitu LAN. LAN adalah Local Area Network. 2, MAN, Metropolitan Area Network. Dan 3, Wide Area Network. Oke, baik. Semuanya ingat ya kalau jaringan berdasarkan letak geografisnya ada 3, yaitu LAN, MAN, sama WAN. Selanjutnya ada yang masih ingat topologi jaringan? Ya, silakan. Topologi jaringan ada 3, yaitu 1 bus, 2 start, 3 link. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita belajar tentang media dan peralatan jaringan. Kenapa sih kita harus belajar ini? Karena pertemuan selanjutnya kita akan praktek bagaimana instalasi jaringan sederhana. Nah, untuk itu kita harus belajar apa itu media jaringan terlebih dahulu. Nih, kelihatan semua? Media jaringan adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah komputer, baik hardware maupun software, yaitu minimal 2 buah komputer. Nah, media jaringan itu berarti apa? Perangkat keras. Nah, perangkat keras di sini ada banyak sekali. Nah, minimal dalam membangun jaringan ada 2 buah komputer. Nah, selanjutnya yaitu media transmisi. Media transmisi itu ada 2. Yang pertama menggunakan kabel, yang kedua kira-kira ada yang bisa jawab? Nah, jadi media transmisi ada 2 ya. Yang pertama menggunakan kabel, yang kedua tanpa kabel. Nah, yang menggunakan kabel itu ada 3, yaitu yang umumnya ya, yaitu twisted pair. Nah, twisted pair ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama kabel UTP, dan yang kedua kabel STP. Yang pertama media transmisi menggunakan kabel ya, yaitu yang jenis twisted pair ada 2. Yang pertama kabel UTP. Nah, kabel UTP ini paling sering digunakan karena selain dia murah, dia cara penggunaannya juga mudah. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memprinting kabel. Jadi ini seperti ini gambarnya ya kira-kira. Terus yang selanjutnya kabel STP, yaitu shield twisted pair. Dia bedanya dengan kabel UTP tadi apa? Ini ada sedikit pembungkusnya, sedangkan kabel UTP tadi tidak ada. Kabel STP ini dilengkapi dengan pelindung aluminium, namanya shield. Makanya kenapa namanya STP. Kalau yang tadi kan UTP itu unshield ya. Lanjut kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang memiliki 2 buah penghantar konduktor berupa kabel solid terbuat dari tembaga sebagai inti. Nah, kelebihan dari kabel koaksial ini yaitu murah, jarak jangkauannya cukup jauh, kemudian
Karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem lain. Kabel koaksial ini biasanya digunakan pada topologi apa? Nah, kabel koaksial ini umumnya digunakan sebagai pengangkat atau media transmisi pada topologi bus. Nah, dia nanti ujungnya dikasih T-konektor. Kalau kabel UTP tadi, dia biasa digunakan pada topologi star. Jadi, dia digunakan pada jaringan lokal. Jenis kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas, pada instalasi jaringan yang besar dan perusahaan multinasional, serta digunakan untuk antar lantai atau antar gedung. Jadi kabel fiber optik ini kenapa jarang digunakan? Karena selain biayanya mahal, dia juga digunakan pada jarak yang lebih jauh. Jadi untuk jarak jaringan lokal saja biasanya menggunakan kabel UTP. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari fiber optik. Kelebihannya yang pertama, beroperasi pada kecepatan tinggi. Yang kedua, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Kemudian yang ketiga, jarak transmisi yang lebih jauh. Nah, tapi kekurangannya dia di sini biayanya cukup mahal dan penggunaannya juga tidak mudah. Selanjutnya, nah ini yang kedua, media transmisi tanpa kabel, atau kalau di bahasa Indonesia itu nirkabel. Selanjutnya ada perangkat atau peralatan jaringan. Pertama, Ethernet card atau LAN card atau kartu jaringan. Kartu jaringan itu terpasang pada komputer atau PC yang berfungsi dapat berkomunikasi dengan melalui jaringan LAN. Nah, kenapa komputer satu dengan yang lainnya bisa berkomunikasi? Karena ada LAN card ini. Biasanya terpasang pada CPU. Lanjut. Hub merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada oscillation satu. Fungsinya menerima sinyal dari suatu komputer, kemudian mentransmisikannya ke komputer yang lain. Nah, hub ini hampir sama dengan switch. Bedanya apa? Cara kerjanya lebih baik switch daripada hub. Biasanya jaringan lokal itu banyak yang menggunakan switch karena dia lebih cepat. Selain itu dia lebih banyak port-portnya, dan yang membedakannya dengan hub adalah switch sudah mengenal MAC address sehingga sudah bisa mengatasi terjadinya collision. Selanjutnya ada router. Router fungsi penghubung atau penerus paket data antara dua server yang berbeda atau router bekerja pada oscillator juga. Yang keempat, inverter. Ada yang tahu? Inverter ini digunakan sebagai penguat sinyal. Jadi apabila sinyal satu dengan yang kedua berjauhan, dia bisa menggunakan inverter sebagai penguat sinyal. Dia berfungsi menghubungkan atau mendekati dua buah jaringan. Kalau ada dua buah jaringan yang berbeda, maka cara menghubungkan dia bisa pakai ya. Bridge dapat menghubungkan dua jaringan yang memiliki media komunikasi atau topologi jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada modem. Modem ini digunakan jika kita ingin menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Sudah paham kan ya modem ini seperti ini? Dan ada banyak sekali macam modem. Yang kedelapan, kabel. Nah, kabel di sini dia termasuk media jaringan tadi ya, yaitu media transmisi. Umumnya ada koaksial, UTP, sama fiber optik. Yang ke-9 ada konektor. Merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk penghubung kabel. Konektor ini biasa terpasang pada ujung-ujung kabel. Nah, seperti ini, kayak kabel UTP dia menggunakan konektor RJ45 dipasangkan pada ujung-ujung kabelnya.
Terus dia koaksial menggunakan konektor BNC. 10 ada crimping tools, peralatan jaringan yang dapat digunakan untuk memasang konektor RJ45 ke kabel UTP. Yang ke-11 ini ada line caster, alat yang digunakan untuk mengukur sambungan kabel. Nah, kalau kita melakukan crimping kabel, jadi selesai crimping kabel pasti ada semacam pengukuran apakah kabel yang kita pasang sudah benar atau belum. Kabel ini merupakan materi pengantar sebelum nanti kita praktek crimping kabel. Nah, di sini ada UTP itu ada 2 tipe, yaitu crossover sama strike. Jadi ada 2 cara pemasangan kabel UTP. Yang pertama itu strike. Kalau strike dia menggunakan perangkat yang berbeda seperti PC dengan hub atau switch. Sedangkan crossover dia menghubungkan peralatan yang sama seperti PC dengan PC, hub dengan hub, dan lain sebagainya. Selain kegunaannya, perbedaannya juga terletak pada susunan warna kabel. Perhatikan slide berikut ini. Dia warnanya sama, urutan warna kabelnya, yaitu putih oranye, hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Jadi dia ujung 1 sama ujung 2 sama. Sedangkan crossover dia ujung 1 sama ujung 2 berbeda. Ujung kedua dia dimulai warna putih hijau, sedangkan ujung satunya dia dimulai warna putih oranye. Ini ya, pin 1 sama pin 3, pin 2 sama pin 6. Nah, demikian materi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Jadi setiap warna pada kabel UTP itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Putih oranye, putih hijau itu memiliki fungsi sebagai media pengantar data. Sedangkan putih biru sama biru dia sebagai pengantar paket suara. Nah, sedangkan putih coklat sama coklat dia berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Oke anak-anak, hari ini kita telah belajar media jaringan dan peralatannya beserta pemakaian. Kesimpulannya adalah kalau media jaringan itu ada 2, yaitu media jaringan menggunakan kabel dan tanpa kabel. Kalau menggunakan kabel dia ada yang umumnya itu kabel UTP, fiber optik sama koaksial. Sedangkan pada peralatan jaringan itu banyak sekali. Nah, umumnya itu ada line card, modem, hub atau switch, kabel termasuk media transmisi. Selanjutnya ada crimping tools dan line caster. Macamnya banyak sekali, umumnya yang digunakan itu. Nah, selanjutnya untuk evaluasi hari ini, ibu baginya membaca sudah dan kalian kerjakan di rumah, cepat bisa dikumpulkan. Dipimpin 1 orang untuk berdoa. Untuk mengakhiri pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya.